Hai, kembali lagi di channel Keluarga Nahla. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita semuanya dan kemudian kita akan menjawabnya bersama-sama. Nah, tahukah bahwasanya gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar akan resmi dimulai dalam hitungan jam saja. Namun, keriuhan dan hype yang biasa bergema sebelum Piala Dunia seperti lenyap tahun ini. Dan juga atmosfer Piala Dunia yang biasa hadir dalam alunan theme song, hilir mudiknya iklan bertema Piala Dunia, kemudian keriuhan di media sosial, ataupun promosi nonton bareng belum kencang terasa hingga berapa jam sebelum Piala Dunia 2022 digelar. Nah, hal ini tentunya ada sejumlah alasan mengapa Piala Dunia 2022 di Qatar tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya. Waktu penyelenggaraan yang tak biasa, kemudian isu hak asasi manusia, kemudian banyaknya kontroversi terkait tuan rumah, hingga banyaknya platform yang menyediakan siaran Piala Dunia menjadi alasan mengapa Piala Dunia tahun ini seperti lebih sepi. Dan apa saja sebenarnya yang menjadi alasan mengapa Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi kontroversi? Nah, seperti diketahui bahwasanya kick-off Piala Dunia 2022 akan dimulai pada hari ini, sementara final akan dilangsungkan pada 18 Desember mendatang. Opening ceremony akan digelar di Al Bayt Stadium Al Khor pada pukul 21.42 WIB dengan dimeriahkan sejumlah penyanyi seperti pentolan BTS Jungkook dan penyanyi India Nora Fatehi. Opening ceremony akan dilanjutkan dengan pertandingan perdana yang mempertemukan tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Piala Dunia 2022 akan melibatkan 32 tim dengan total pertandingan sebanyak 64 di 8 stadium. Dan tahun ini akan menjadi event pertama Piala Dunia yang digelar pada akhir tahun atau menjelang musim dingin dalam dua penyelenggara Piala Dunia yang sudah berlangsung sejak 1930. Event tersebut selalu digelar menjelang atau selama musim panas, yakni antara Mei, kemudian Juni dan Juli. Pada bulan-bulan tersebut, Liga Sepak Bola sudah mengakhiri perjalanan satu musimnya. Dan Piala Dunia 2022 diselenggarakan pada Desember karena suhu Qatar mencapai 40 derajat Celcius pada musim panas. Kondisi tersebut bisa memicu dehidrasi. Suhu pada Desember lebih rendah, yakni di kisaran 33 sampai 34 derajat Celcius pada siang hari dan 26 derajat Celcius pada malam hari. Nah, suhu Qatar tetap akan berada di atas 30 derajat Celcius. Ini lebih panas dibandingkan rata-rata suhu normal Eropa Utara. Pemain akan memaksimalkan fisik mereka demi pertandingan sehingga akan membebani jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah. Kurang bergembanya theme song juga menjadi alasan lain mengapa Piala Dunia Qatar nampak sepi. Theme song Piala Dunia adalah salah satu yang paling dinanti selain tentunya maskot yang dipilih. Pada penyelenggaraan sebelumnya, theme song biasanya sudah populer sebulan sebelum kick-off. Salah satu theme song Piala Dunia yang populer yakni Waka Waka This Time for Africa yang dirilis pada 7 Mei 2010 atau sebulan sebelum kick-off, tetapi gaungnya langsung menyebar di masyarakat dengan cepat. Lagu yang dipopulerkan oleh Shakira tersebut bahkan mampu menjadi salah satu single dengan penjualan tertinggi sepanjang masa. Video Waka Waka hingga kini sudah ditonton 3,2 miliar kali. Nah, theme song Piala Dunia 2022 Haya Haya ataupun Better Together sebenarnya sudah dirilis sejak April 2022 atau 7 bulan sebelumnya. Namun theme song yang dinyanyikan oleh Trinidad, Cardona, Davido, dan Aisyah tersebut kurang populer. Video musiknya yang dirilis di platform YouTube baru ditonton 32,6 juta kali hingga hari ini.
Berita kontroversi penunjukan Qatar dan banyaknya isu pelanggaran HAM selama persiapan justru terhembus lebih kencang. Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sejak 2010. Negara di kawasan Teluk berpenduduk 2,8 juta tersebut mengalahkan Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Namun, terpilihnya Qatar dibarengi dengan sejumlah kontroversi. Negara yang beribu kota di Doha tersebut dicurigai telah menyuap sejumlah pejabat FIFA untuk menjadi tuan rumah. Mantan Presiden FIFA ataupun Sepp Blatter ketika itu, dan juga mantan Presiden UEFA Michel Platini, serta 16 pejabat FIFA bahkan ikut terseret. Awal November lalu, Blatter mengakui terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah merupakan sebuah kesalahan. Qatar merupakan sebuah kesalahan, pilihan yang buruk. Qatar terlalu kecil sebagai negara penyelenggara Piala Dunia. Sepak bola dan Piala Dunia juga terlalu besar untuk itu. Selain penunjukan yang kontroversial, Qatar juga banyak dikecam karena dinilai banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran dan kaum wanita. Qatar sendiri menghabiskan anggaran hingga 200 miliar US dollar untuk mensukseskan Piala Dunia. Anggaran tersebut 20 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang dihabiskan Rusia yang menjadi tuan rumah pada 2018 lalu. Nah, menurut The Guardian melaporkan setidaknya 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka tewas di Qatar sejak ditunjuk tuan rumah. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja konstruksi. Ketatnya peraturan serta mahalnya tiket dan sewa hotel juga membatasi antusias fans luar negeri untuk mendukung secara langsung. Selain melarang lesbian, gay, biseksual ataupun transgender dan free sex, Qatar juga membatasi penjualan alkohol. Kehadiran keluarga pemain juga diperkirakan tidak akan sebanyak pada perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Qatar masih mengizinkan penonton untuk membeli bir 3 jam sebelum kick-off dan 1 jam setelah peluit berakhirnya pertandingan dibunyikan. Namun, penonton dilarang membeli bir selama pertandingan yang sedang berlangsung. Harga bir juga tidak murah, yakni 13,73 US dollar untuk satu botol berisi 500 ml atau sekitar 215.300 rupiah. Dilansir dari Reuters, tiket pertandingan untuk pertandingan final rata-rata dibanderol 812 US dollar atau setara dengan 12,7 juta rupiah. Tiket tersebut 40% lebih mahal dibandingkan pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Studi Keller Sport menunjukkan rata-rata tiket pertandingan di Piala Dunia Qatar mencapai 286 pounds atau 538.252 rupiah. Harga tersebut menjadi yang termahal dalam 20 tahun terakhir. Selain tiket, biaya penginapan di Qatar juga tidak murah. Sewa hotel bintang 2 di Doha berkisar 120 US dollar atau 1,9 juta rupiah, sementara hotel bintang 5 di kisaran 769 US dollar atau 12 juta per malam. Dan juga panitia memang menyediakan penyewaan kabin di Free Zone dan Village yang lebih terjangkau dan berlokasi 20 menit dari Doha. Sewa kamar termurah di tempat tersebut berkisar 114 US dollar per malam atau sekitar 1,8 juta rupiah. Nah, alasan lain mengapa gaung Piala Dunia 2022 kurang terasa adalah banyaknya platform yang menyiarkan media atau berita seputar Piala Dunia. Apabila dulu masyarakat hanya bisa mengakses pertandingan atau berita seputar Piala Dunia melalui televisi, maka sekarang sejumlah platform sudah tersedia. Terdapat broadcaster yang menyediakan siaran pertandingan secara gratis, tetapi ada pula platform berbayar yang juga menyiarkan pertandingan yang bisa diakses kapanpun. Dengan adanya banyak platform tersebut, maka perhatian penonton tidak tertumpu pada satu media, sehingga keriuhan pun terpecah. Nah, dengan sejumlah persoalan yang membayangi Piala Dunia 2022, menarik ditunggu apakah Piala Dunia tahun ini memang akan menjadi event yang sepi atau sebaliknya akan berbalik arah menjadi penuh keriuhan setelah peluit kick-off dibunyikan.
Nah, itulah jawabannya. Kalau teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila informasi ini bermanfaat.